Perkenalkan, nama saya Marisa Menyitak dengan NIM 28921700119. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tinjauan analisis laporan keuangan. Yang pertama itu kita membuat agenda dalam melakukan tinjauan analisis laporan keuangan. Yang pertama itu konsep dasar akuntansi dan analisis laporan keuangan. Yang kedua jenis laporan keuangan. Yang ketiga analisis laporan keuangan. Nah, pertama itu kita mengenal konsep dasar analisis bisnis. Apa itu analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan atau disebut financial statement analysis merupakan sebuah analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Mengapa dilakukan? Yang pertama itu supaya kita dapat menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan pada masa lalu, masa yang sekarang kita sedang lewatin, dan prediksi yang akan datang. Maksudnya itu kita memprediksi kedepannya tuh kondisi keuangan kita tuh kayak mana. Yang kedua itu menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan kita. Lanjut analisis bisnis, yang dimana kita dapat melakukan evaluasi proyek dan juga kita dapat melakukan evaluasi risiko, di mana di dalam evaluasi proyek dan evaluasi risiko itu terdapat pengambilan keputusan bisnis. Pertama itu investor, kreditor, manajer, analisis manajer dan akuisisi, direktur, regulator, eksternal, auditor, pekerja serikat atau pekerja, dan lawyer. Lanjut framework analisis laporan keuangan, di mana terdapat komponen dalam proses analisis bisnis. Yang pertama itu business environment dan strategi analisis industri analisis terdapat dua. Yang pertama itu industri analisis. Dari industri analisis lanjut ke accounting analisis. Dari accounting analisis langsung ke financial analysis atau bisa disebut analysis of cash flow, probability analysis, dan risk analysis. Kalau dari strategi analisis itu kita dapat ke prospective analysis. Nah, dari financial analysis juga bisa ke prospective analysis. Nah, risk analysis itu lanjut ke cost of capital estimasi. Nah, prospective analysis itu bisa lanjut ke intrinsic value. Framework analisis laporan keuangan. Yang pertama itu menilai lingkungan bisnis. Yang kedua membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga menilai kualitas laba. Yang keempat analisis laporan keuangan. Yang kelima memprediksi laba atau cash flow masa mendatang. Mengenai lingkungan bisnis, kalian tahu gimana caranya? Yang pertama itu apa jenis kegiatan perusahaan. Yang kedua strategi apa yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba. Yang ketiga itu perusahaan tersebut berada dalam bidang apa. Kita harus mencari tahu perusahaan itu, contoh kayak bidang jasa kah, bidang penjualan kah, atau bidang apapun harus kita pelajari terlebih dahulu dalam menilai lingkungan bisnis. Yang keempat itu siapa pemain utama usaha tersebut. Maksudnya tuh kayak atasannya siapa, bawahannya siapa, tugas seseorang itu kayak mana. Kita harus mencari tahu dahulu. Yang kelima itu siapakah pesaing utama perusahaan. Nah, ini itu sangat penting dalam menilai lingkungan bisnis, dimana kita harus mengetahui pesaing utama perusahaan itu ada siapa aja. Dengan kita mengetahui jumlah pesaing perusahaan, kita dapat meningkatkan kualitas kinerja kita dalam memajukan perusahaan kita. Yang keenam, bagaimana hubungan antara perusahaan dengan konsumen dan supplier. Kita harus mencari tahu nih hubungan konsumen dan supplier itu kayak mana, apakah kondisinya baik-baik saja atau tidak. Dan dengan cara kita mengetahui hubungan kita dengan supplier, kita bisa tahu nih perusahaan ini lagi sedang baik-baik saja atau tidak, supaya jika tidak sedang baik-baik saja kita dapat mencari tahu masalah kekurangan perusahaan tersebut apa.
Bagaimana pengaruh perubahan ekonomi terhadap penjualan dan laba perusahaan. Analisis industri. Analisis potensial laba berdasarkan kondisi industri. Kedua, setiap industri memiliki profitabilitas yang berbeda tergantung dari keunggulan yang dimilikinya. Yang ketiga, kompetisi industri dengan industri lainnya akan mempengaruhi profitabilitas industri. Yang keempat, kompetisi dalam industri akan mempengaruhi profitabilitas masing-masing perusahaan dalam industri. Yang kelima, struktur pasar dalam suatu industri menentukan apakah perusahaan dalam industri tersebut dapat memperoleh laba yang abnormal. Aktivitas bisnis itu terdapat 10 komponen. Yang pertama itu kompetisi, yang kedua permintaan pasar, yang ketiga distribusi, yang keempat kinerja manajemen, yang kelima opportunisasi, enam pricing, strategi, promosi, proyeksi, tantangan. Nah, itu masuk ke dalam aktivitas perencanaan tujuan. Nah, faktor yang menentukan profitabilitas yaitu pertama, rival. Dapat industri profitability terbagi dari 5 bagian. Yang pertama itu rivalry among existing firm, mana industri growth, concentration, differentiation, switching cost, fixed variable cost, excess capacity, exit barrier. Nah, yang kedua itu terdapat trade of new transition yang dibagi dalam scale of economy, distribution, access, relationship, legal barriers. Yang ketiga itu trade of substitusi produk, di mana terdapat relative price and performance, buyers willing to switch. Nah, ini tuh banyak lah bagiannya dalam industri profitability. Lanjut ke analisis keuangan atau financial analysis, di mana proses untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja dengan menggunakan laporan keuangan. Yang pertama itu analisa probabilitas, lalu melakukan evaluasi pengembalian investasi. Yang kedua itu analisis risiko, lalu melakukan evaluasi risiko dan kemampuan pembayaran. Yaitu analisis arus kas dengan cara melakukan evaluasi sumber dan penggunaan dana. Nah, dari ketiga itu terdapat alat, yaitu analisis rasio, analisis arus kasus, memunculkan risiko akuntansi. Lanjut prospektif analisis, di mana proses to forecast future payoff. Melanjutkan langsung ke business environment dan strategi analisis. Lanjut menuju accounting analisis, setelah itu menuju financial analisis, dan terakhir itu intrinsic value. Aktivitas bisnis, di mana aktivitas investasi itu terdapat pembelian sumber daya, penjualan sumber daya. Contohnya tuh kita membeli gedung itu supaya kita dapat melakukan pekerjaan di sana atau melakukan produktivitas kegiatan perusahaan. Atau dengan kita membeli gedung itu, sewaktu-waktu misalnya perusahaan kita sedang turun, kita bisa menjualnya, atau ketika harga tanah tersebut sedang naik, kita bisa menjualnya. Kalau dari aktivitas pendanaan, pemilik dan non pemilik, investasi sama aja, kayak sama rata dengan pendanaan, tidak ada bedanya. Misalnya saya punya perusahaan dan dia sebagai investasi, itu kita bisa dapat membagi hasil 50/50. Aktivitas bisnis itu terdapat 3. Yang pertama itu aktivitas investasi, yang kedua aktivitas perencanaan, yang ketiga aktivitas pendanaan, di mana dari ketiga ini dalam mencakup sebuah aktivitas operasi, di mana pendapatan dan biaya dari penyelenggaraan kegiatan produksi dan pemberian jasa. Laporan keuangan. Suatu laporan yang berisi informasi
keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Laporan keuangan, laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan keuangan itu dapat 5. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Ketiga, laporan perubahan modal. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dan aktivitas bisnis. Yang pertama, kita itu membuat planning, di mana planning terdapat 3: investing, operating, dan financing. Berikut pemaparannya. Lanjut. Laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar, auditor memeriksa laporan keuangan dan mengeluarkan opini. Laporan manajemen. Laporan keuangan tanggung jawab manajer. Manajemen bertanggung jawab atas proses penyimpanan dan isi laporan keuangan. Perusahaan mengelola sistem pengendalian internal untuk menjaga pencatatan akuntansi yang akurat dan aset yang dimiliki perusahaan. Manajemen sebagai penanggung jawab keakuratan dan kewajaran laporan keuangan, melakukan akuntansi yang dimanajemen aktivitas bisnisnya. Dalam akuntansi terdapat diskresi manajemen. Manajemen dapat melakukan hobi dalam penyusunan standar. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.